Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deswita Aurelia Putri Trifani dari Prodi PGSD dengan nomor NIM 86061422 dari Universitas Terbuka Pontianak Salut Kapuas Sanggau. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan analisis mendalam mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, penjelasan kali ini bukan hanya untuk bicara tentang teori, tetapi bagaimana filsafat ilmu menjadi kompas bagi praktik pendidikan di kita. Nah, untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut. Mari kita bedah poin pertama secara analitis. Filsafat ilmu dan ilmu pendidikan memiliki hubungan simbiotik. Filsafat ilmu bertindak sebagai arsitek teoritis yang menentukan fondasi, sementara itu ilmu pendidikan adalah pelaksana praktisnya. Keduanya saling menguatkan. Filsafat memberi arah agar pendidikan tidak buta, dan pendidikan memberi data nyata agar filsafat tetap relevan dengan zaman. Lalu kita masuk pada peran filsafat sebagai pencegah eksistensi. Nah, mengapa ini penting? Tanpa filsafat, ilmu pendidikan bisa kehilangan status ilmiahnya. Filsafat menganalisis secara kritis metode-metode penelitian pendidikan untuk memastikan bahwa apa yang kita terapkan di kelas benar-benar valid, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Poin berikutnya adalah integritas nilai. Pendidikan bukan sekadar proses mekanis transfer informasi. Secara analitis, filsafat menjaga agar pendidikan tidak terjebak menjadi sekedar pelatihan teknis. Filsafat ilmu memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan moralitas tetap menjadi jantung dari setiap proses belajar mengajar. Selanjutnya, kita harus melihat bahwa hubungan ini tidak searah. Pendidikan berfungsi sebagai laboratorium hidup. Setiap keberhasilan atau kegagalan praktik di kelas memberikan feedback penting. Data-data empiris dari lapangan ini dianalisis kembali oleh filsafat untuk melahirkan teori-teori baru yang lebih kuat dan objektif. Lalu, interaksi ini terjadi secara dinamis, dimulai dari perumusan metode ilmiah diterapkan dalam praktik nyata hingga menghasilkan diskursus baru. Analisis ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat statis, melainkan terus berevolusi melalui dialog antara pemikiran filosofis dan praktik lapangan. Nah, ini adalah bagian terpenting filsafat sebagai pisau analisis. Kita tidak hanya melihat masalah pendidikan di permukaan, tetapi menggunakan filsafat untuk membedah akar persoalan hingga ke tingkat yang paling mendasar. Lalu ada 3 instrumen bedah yang kita gunakan. Yang pertama adalah ontologi. Kita melihat apa hakikat manusia yang kita didik, apakah mereka subjek yang pasif atau aktif. Yang kedua, epistemologi. Kita menganalisis bagaimana cara transfer ilmu yang paling valid. Apakah metodenya sudah benar secara ilmiah? Yang ketiga adalah aksiologi. Kita menganalisis untuk apa ilmu itu diberikan. Apakah tujuannya hanya untuk nilai ujian atau untuk kemaslahatan hidup? Mari kita lihat contoh konkretnya. Analisislah kurikulum merdeka. Ia lahir dari filsafat humanisme yang menghargai kebebasan manusia. Begitu juga dengan kebijakan inklusi yang merupakan manifestasi dari aksiologi keadilan sosial. Ini membuktikan bahwa setiap kebijakan pendidikan selalu memiliki akar filosofis yang kuat. Nah, proses ini membentuk siklus evolusi dari perumusan ide, transformasi menjadi kebijakan, implementasi praktik, hingga evaluasi kritis. Analisis ini menekankan bahwa setiap tahap dalam pendidikan membutuhkan refleksi filosofis agar terus berkembang ke arah yang lebih baik. Sebagai penutup, mari kita refleksikan bersama. Pendidikan tanpa filsafat adalah praktik tanpa arah, dan filsafat tanpa pendidikan adalah teori tanpa pembuktian. Keduanya adalah satu kesatuan yang memperkuat eksistensi manusia. Tadi adalah penjelasan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Semoga dari penjelasan yang saya berikan dapat mudah dipahami, dan jika ada salah kata atau kalimat yang kurang, saya mohon maaf, dan sekian, terima kasih.